Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, selama kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan materi tentang algoritma penjadwalan round robin. Dengan melihat video ini, Anda dapat menambah pengetahuan tentang pengertian dan ciri-ciri penjadwalan round robin, perhitungan waiting time pada penjadwalan round robin, contoh teknologi yang menggunakan metode penjadwalan round robin, contoh-contoh implementasi metode penjadwalan round robin dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Anda akan lebih memahami cara kerja algoritma penjadwalan round robin. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizania Faiza Indira dengan NIM 20051214039, kelas 2020A, program studi S1 Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Baiklah, langsung saja kita mulai materinya. Anda pasti masih belum umum kan mendengar tentang algoritma penjadwalan round robin ini? Round robin adalah sebuah susunan yang memilih semua elemen pada grup seperti beberapa perintah rasional. Biasanya dari atas sampai ke bawah sebuah daftar atau susunan dan kembali lagi ke atas dan begitu seterusnya. Dapat diandaikan bahwa round robin seperti mengambil giliran atau yang biasa disebut dengan taking turns. Dalam cara kerja komputer, satu metode memiliki beberapa proses program yang berbeda dalam mengambil giliran. Dengan menggunakan sumber daya komputer, kebatas proses setiap jangka waktu pendek tertentu, kemudian membatalkan dan menghentikan proses yang sedang berjalan kepada proses yang mendapat giliran berikutnya. Biasa diartikan sebagai proses algoritma penjadwalan round robin. Penjadwalan round robin merupakan salah satu penjadwalan proses, di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapat jatah sebesar time quantum. Semua proses dianggap penting sehingga diberi sejumlah waktu oleh pemroses yang disebut dengan kuanta atau quantum atau time slice, di mana proses itu berjalan. Jika proses masih running sampai akhir kuantum, maka CPU akan memprem proses tersebut dan memberikannya ke proses lain. Penjadwal membutuhkannya dengan memelihara daftar proses dari runnable. Tentu, proses ini cukup adil karena tak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapat jatah waktu yang sama dari CPU yaitu 1/n dan tak akan menunggu lebih lama dari n-1 key, dengan key adalah lama 1 kuantum. Proses load balancing sebenarnya merupakan proses fleksibel yang dapat diciptakan dengan berbagai cara dan metode. Proses ini tidak dapat dilakukan oleh sebuah perangkat tertentu atau sebuah software khusus saja. Cukup banyak cara dan pilihan untuk mendapatkan jaringan yang dilengkapi dengan sistem load balancing. Cara kerja dan proses pun berbeda-beda, satu dengan yang lainnya. Sistem load balancing yang sederhana memang hanya mampu membuat sebuah perwakilan nama atau alamat IP untuk mewakili beberapa IP dari server-server di belakangnya. Penjadwalan round robin itu yang paling tua, sederhana, adil, algoritmanya banyak digunakan, mudah diterapkan atau diimplementasikan, dan bebas starvation. Penjadwalan round robin juga dapat diterapkan untuk masalah penjadwalan lainnya, seperti penjadwalan paket data dalam jaringan komputer. Selanjutnya yakni ciri-ciri dari algoritma penjadwalan round robin. Yang pertama yaitu preemptif, artinya yaitu algoritma penjadwalan round robin merupakan proses yang dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses dapat disela sebelum proses tersebut selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Proses yang disela berubah menjadi state ready. Yang kedua yaitu tanpa prioritas atau prioritas yang sama.
Hal tersebut berarti algoritma penjadwalan round-robin berjalan karena semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu proses yang disebut dengan time quantum atau time slice, tempat proses tersebut berjalan. Proses berjalan selama satu kuanta. Kemudian, penjadwal akan mengalihkan kepada proses berikutnya juga untuk berjalan selama satu kuanta. Begitupun seterusnya sampai kembali pada proses pertama dan berulang. Yang ketiga yaitu mirip dengan FIFO atau FCFS, yaitu first in first out atau first come first serve. Bedanya yakni preemptif dan dibatasi waktu. Algoritma penjadwalan round-robin mirip dengan FIFO, yakni proses yang dilayani di dalam antrian ready dan proses yang duluan tiba adalah proses yang duluan dilayani. Pada algoritma penjadwalan round-robin, proses yang dilayani berada dalam antrian ready melingkar yang disebut dengan cyclic executive. Perbedaannya dengan FIFO bahwa algoritma penjadwalan round-robin ada pemberian jatah waktu layanan maksimal tertentu yang sama untuk semua proses dalam satu kali layanan. Jatah waktu tertentu dalam satu kali layanan disebut kuantum, sehingga sistem pemberian jatah waktu layanan pada round-robin disebut time slice. Yang keempat yaitu semua diberi waktu, yaitu time quantum yang sama. Algoritma penjadwalan round-robin menganggap semua proses yang sedang berjalan sama penting, sehingga diberikan waktu yang sama yang disebut dengan time quantum. Ketentuan dari algoritma penjadwalan round-robin adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kuantum dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan pemroses dialihkan ke proses lain. Yang kedua, jika kuantum belum habis dan prosesnya menunggu suatu kejadian atau selesainya operasi I/O, maka proses menjadi block dan pemroses dialihkan ke proses lain. Yang ketiga, jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemroses dialihkan ke proses yang lain. Penilaian algoritma penjadwalan round-robin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fairness. Penjadwalan round-robin adil bila dipandang dari persamaan pelayanan oleh pemroses. Yang kedua, efisiensi. Penjadwalan round-robin ini cenderung efisien pada sistem interaktif. Yang ketiga, respon time atau waktu tanggap. Penjadwalan round-robin ini memuaskan untuk sistem interaktif, tidak memadai untuk sistem waktu nyata. Yang keempat, turnaround time. Penjadwalan round-robin ini cukup bagus. Yang kelima, throughput. Penjadwalan round-robin ini juga cukup bagus. Kelebihan dari algoritma penjadwalan round-robin yaitu yang pertama, dapat menghindari kesenjangan layanan atau ketidakadilan layanan terhadap proses-proses kecil yang biasa terjadi pada FIFO karena algoritma penjadwalan round-robin menganggap semua proses memiliki kepentingan yang sama, sehingga tidak ada prioritas tertentu. Semua proses akan diberikan batas waktu yang biasa disebut dengan time quantum. Yang kedua yaitu, untuk proses-proses yang kecil, biasanya respon time-nya berjalan lancar dan cepat. Selain itu, rata-rata waktu tunggu rendah ketika ukuran burst time proses yang terlibat dalam layanan ukurannya bervariasi. Yang ketiga yaitu, mencegah terjadinya deadlock atau yang lebih dikenal dengan starvation. Deadlock atau starvation sendiri yaitu suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Jadi, deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu.
Dengan algoritma penjadwalan round-robin, deadlock dapat dicegah karena algoritma penjadwalan round-robin termasuk ke dalam penjadwalan preemptif, yakni tidak ada proses yang dibiarkan menunggu giliran untuk dieksekusi oleh CPU. Yang keempat yaitu memiliki overhead yang kecil jika ukuran proses yang rata-rata lebih kecil dibanding slot waktunya. Yang kelima yaitu merupakan algoritma yang paling simpel dengan bagan proses yang mana CPU diminta untuk mendapatkan prioritas. Kekurangan pada algoritma penjadwalan round-robin yakni 1. Waktu tunggu biasanya sangat lama untuk proses yang besar ketika burst time proses yang terlibat sama panjangnya. 2. Sering terjadi konvoi efek. 3. Jika slot waktunya terlalu kecil, maka sebagian proses tidak bisa diselesaikan oleh satu slot waktu saja. 4. Proses input sama outputnya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. 5. Jika ukuran slot waktunya kecil, akan bisa menyebabkan banyak overhead untuk konteks switching yang sering memperburuk efisiensi kinerjanya. Misalnya, 1 milisecond. Pendekatan round-robin disebut sharing prosesor dan menyebabkan penampilan yang masing-masing end proses memiliki prosesor sendiri yang berjalan pada 1/n kecepatan prosesor yang nyata. Yang keenam, memiliki performa yang buruk jika quantum time-nya lebih besar daripada prosesnya yang dapat menyebabkan minim respon untuk permintaan layanan proses interaktif singkat, yaitu pada pekerjaan panjang adalah identik dengan menunggu dibandingkan dengan vivo. Permasalahan algoritma penjadwalan round-robin yaitu menentukan besarnya time quantum. Jika time quantum yang ditentukan terlalu kecil, maka sebagian proses tidak akan selesai dalam satu kuantum. Akibatnya, akan terjadi banyak switch. Padahal CPU memerlukan waktu untuk beralih dari satu proses ke proses yang lain, atau dalam konteks switch time. Sebaliknya, jika time quantum yang ditentukan terlalu besar, algoritma round-robin akan berjalan seperti FCFS. Time quantum ideal adalah jika 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari satu time quantum. Contoh hitungan round-robin dapat dilihat pada tabel berikut. Diketahui ada 4 proses, quantum time-nya sebesar 3 milisecond, arrival time, dan burst time. Proses pertama atau P1, arrival time-nya bernilai 0 milisecond dan burst time-nya bernilai 8 milisecond. Proses kedua atau P2, arrival time-nya bernilai 3 milisecond dan burst time-nya bernilai 5 milisecond. Proses ketiga atau P3, arrival time-nya bernilai 5 milisecond dan burst time-nya bernilai 2 milisecond. Proses keempat atau P4, arrival time-nya bernilai 6 milisecond dan burst time-nya bernilai 6 milisecond. Langkah pertama untuk menghitung waiting time yaitu dengan membuat Gantt chart prosesnya. Dari Gantt chart tersebut terlihat bahwa setiap proses dikerjakan menurut waktu, yaitu setiap proses diproses sebesar 3. Awalnya P1 akan dikerjakan sebanyak 3 langkah, kemudian P2 sebanyak 3 langkah, dan begitu pun selanjutnya hingga P4. Proses yang sudah diproses menurut porsi waktu yang diberikan akan kembali menunggu dan berada paling belakang dari antrian proses yang ada. Contohnya, P1 dikerjakan di awal, kemudian dilanjutkan dengan P2, P3, dan P4 yang mengantri di belakangnya. Jika P1 selesai diproses menurut porsi waktunya, maka P1 akan dipindahkan ke belakang, sehingga urutannya menjadi P2, P3, P4, P1, P2, P4, P1. Begitupun seterusnya hingga proses selesai.
Setelah membuat Gantt chart, selanjutnya menghitung waiting time-nya. Waiting time P1 yaitu menambahkan 0 milisecond dengan 11 dikurangi 3 milisecond dan ditambahkan dengan 19 dikurangi 14 milisecond, sehingga hasilnya yaitu 13 milisecond. Waiting time P2 yaitu menambahkan 3 dikurangi 3 milisecond dengan 14 dikurangi 6 milisecond, sehingga hasilnya yaitu 8 milisecond. Waiting time P3 yaitu mengurangi 6 milisecond dengan 5 milisecond, sehingga hasilnya yaitu 1 milisecond. Waiting time P4 yaitu menambahkan 8 dikurangi 6 milisecond dengan 16 dikurangi 11 milisecond, sehingga hasilnya yaitu 7 milisecond. Selanjutnya yaitu menghitung average waiting time atau rata-rata waktu tunggu. Average waiting time dihitung dengan membagi jumlah waiting time dengan jumlah proses. Jumlah waiting time sebesar 13 ditambah 8 ditambah 1 ditambah 7 yaitu 29. Jumlah prosesnya yaitu 4. Average waiting time dihitung dengan 29 dibagi 4 yaitu 7,25 milisecond. Maka average waiting time atau rata-rata waktu tunggu yaitu sebesar 7,25 milisecond. Contoh implementasi algoritma Round-Robin dalam kehidupan sehari-hari yaitu debat antara calon presiden dan wakil presiden, yang satu dengan yang lain. Dalam setiap debat tersebut akan diadakan penyampaian opini atau pendapat mengenai suatu topik permasalahan yang telah diajukan sebelumnya oleh penyelenggara debat. Debat tersebut dibatasi dengan waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara debat. Calon presiden yang pertama akan menyampaikan pendapatnya dengan waktu sekian menit. Ketika waktu pertama yang telah habis, sedangkan pendapat belum semuanya tersampaikan, pendapat calon tersebut akan diberhentikan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan penyampaian pendapat oleh calon yang kedua dengan waktu yang sama. Setelah waktu yang diberikan habis, calon kedua akan berhenti menyampaikan pendapatnya. Kemudian, calon yang pertama kembali menyampaikan pendapatnya tersebut, dan begitu pun seterusnya hingga selesai. Debat tersebut mengimplementasikan algoritma Round-Robin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan penggunaan waktu ketika suatu proses sedang berjalan. Contoh implementasi algoritma Round-Robin dalam kehidupan sehari-hari juga dapat ditemukan dalam pembuatan jadwal kompetisi pertandingan bola basket yang efektif dan terbebas dari berbagai tindakan ketidakadilan dan kecurangan. Pembuatan jadwal pertandingan saat ini dilakukan secara manual, yaitu dengan cara penentuan acak oleh panitia lomba. Dengan cara ini, dikhawatirkan adanya kecurangan oleh pihak panitia yang memberikan pertandingan mudah kepada tim tertentu. Selain itu, pembuatan jadwal pertandingan saat ini kurang lebih 2-3 hari, karena panitia harus melakukan cek dan melakukan penyesuaian pertemuan pertandingan bagi setiap tim jika menggunakan sistem grup. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, diberikan saran untuk membuat aplikasi penjadwalan pertandingan bola basket dengan metode round-robin. Metode round-robin cocok digunakan untuk analisa penjadwalan pertandingan yang berbasis sistem pertandingan kompetisi. Round-robin bekerja berdasarkan waktu atau kuantum yang telah ditentukan untuk setiap pertandingan dan memandang setiap tim adalah sama, sehingga hasil penjadwalan yang dihasilkan benar-benar fair dan tidak memandang tim kuat atau lemah. Dengan adanya aplikasi penjadwalan pertandingan ini, diharapkan dapat membantu panitia untuk lebih mudah dan cepat untuk membuat jadwal pertandingan, dan hasil penjadwalan tidak mementingkan atau memberi keuntungan kepada tim tertentu,
sehingga dapat dihindari terjadinya kecurangan dalam penjadwalan pertandingan. Contoh implementasi teknologi yang menggunakan algoritma round-robin yaitu sistem pendukung keputusan penjadwalan kerja pengemudi pada sebuah perusahaan travel yang efektif dan tepat guna. Pengaturan jadwal pengemudi yang masih manual mengakibatkan operator kesulitan hingga menimbulkan human error serta sering terjadi ketidakadilan dalam menentukan plotting jadwal yang sesuai karena jumlah armada dan pengemudi yang tidak seimbang. Selain itu, jika pengemudi berhalangan hadir, penjadwalan manual jelas tidak efisien karena operator harus membuat jadwal dari awal dengan mengecek parameter satu persatu. Penjadwalan manual mengakibatkan beban kerja pengemudi dan gaji tidak seimbang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa travel tersebut membutuhkan suatu sistem penjadwalan pengemudi yang lebih efektif dan tepat guna untuk dapat membantu pihak travel dalam menentukan jadwal dengan parameter yang sesuai sehingga beban kerja, libur, dan gaji pengemudi seimbang. Algoritma round-robin dapat dimanfaatkan untuk optimasi sistem karena algoritma ini sesuai dengan kriteria penjadwalan yang cepat, fair, dan efisien. Dengan dibuatnya sistem penjadwalan pengemudi dengan menggunakan algoritma yang tepat, diharapkan akan mampu membantu travel tersebut dalam mengatur jadwal dengan lebih cepat dan akurat, tanpa terjadi bentrok jadwal berdasarkan parameter yang terkait. Selain itu, diharapkan sistem penjadwalan pengemudi dapat membantu operator untuk mengoptimalkan kinerjanya. Algoritma round-robin telah terbukti meningkatkan efisiensi pada proses penjadwalan dan telah memenuhi kriteria penjadwalan, yaitu fairness. Sekian penjelasan mengenai algoritma penjadwalan round-robin. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.